Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wijaya Jakarkusuma. Di sini saya akan mempresentasikan dasar-dasar pengetahuan. Nah, subjudul pada kali ini terbagi menjadi dua, yaitu pengertian dasar-dasar pengetahuan dan bagian-bagian dasar-dasar pengetahuan. Saya akan menjelaskan pengertian dasar-dasar pengetahuan. Pengertian dasar-dasar pengetahuan diawali oleh pengalaman, ingatan, kesaksian, minat, dan rasa ingin tahu. Sedangkan bagian-bagian dasar-dasar pengetahuan terbagi menjadi 8. Yang pertama, pengalaman, dan yang kedua, ingatan, ketiga, kesaksian, yang keempat, minat dan rasa ingin tahu, dan kelima, pikiran dan penalaran, dan yang keenam, logika, yang ketujuh, bahasa, yang kedelapan, kebutuhan hidup manusia, yang kesembilan, teori kebenaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengalaman terlebih dahulu. Pengalaman. Hal pertama dan paling utama yang mendasarkan pengetahuan adalah pengalaman. Pengalaman adalah keseluruhan peristiwa yang terjadi dalam diri manusia, dalam interaksinya dengan alam. Diri manusia dapat berinteraksi dengan alam, lingkungan, kenyataan, termasuk ilahi. Pengalaman terbagi menjadi dua. Yang pertama, primer. Pengalaman langsung akan bersentuhan indrawi dengan benda-benda konkret di luar manusia dan peristiwa yang disaksikan sendiri. Sedangkan yang sekunder, pengalaman tak langsung atau reoknai mengenai pengalaman primer. Kita lanjut yang B. Ingatan. Pengetahuan manusia juga didasarkan pada ingatan sebagai kelanjutan dan pengalaman. Tanpa ingatan, pengalaman indrawi tidak akan bertumbuh menjadi pengetahuan. Lanjut yang C, kesaksian. Dimaksudkan untuk penegasan sesuatu sebagai benar oleh seseorang saksi kejadian peristiwa dan dijadikan kepada orang lain untuk dipercaya. Kita lanjut yang D, minat dan rasa ingin tahu. Tidak semua pengalaman itu dapat dijadikan pengetahuan ya teman-teman, atau tidak semua pengalaman berkembang menjadi pengetahuan. Untuk berkembang menjadi pengetahuan, subjek yang mengalami harus memiliki minat dan rasa ingin tahu. Kita lanjut lagi yang E, pikiran dan penalaran. Kegiatan pokok pikiran dalam mencari kebenaran dalam pengetahuan adalah penalaran. Nalar dalam kehidupan kita sehari-hari selalu diartikan rasionalitas. Ada 3 metode. Yang pertama, proses penalaran, yaitu interaksi penalaran yang menarik kesimpulan umum, universal, dan kasus-kasus tertentu. Dedukasi penalaran untuk merumuskan hipotesis berupa pernyataan umum, kemungkinan pernyataan perlu diuji coba. Ciri-cirinya ada 2. Yang pertama, adanya sesuatu pola pikir atau logika. Yang kedua, sifat analitik dari proses berpikirnya. Kita lanjut yang F, logika. Sesuatu penarikan kesimpulan baru dianggap valid kalau proses penarikannya kesimpulan tersebut dilakukan menurut cara. Ada 3 rumus dalam logika. Yang pertama, silogisme. Kategoris, yakni terdiri dari proposi-proposi yang bersifat kategoris. Yang kedua, silogisme hipotesis, yakni proposi yang bersyarat. Yang ketiga, silogisme disjekutif. Silogisme yang sahih hanya dapat salah satu kemungkinan. 2 jenis penarikan kesimpulan. Yang pertama, logika induktif dan logika deduktif. Kita lanjut yang bahasa.
Di samping logika, penalaran juga mengandalkan bahasa. Kita lanjut yang H, kebutuhan hidup manusia. Dalam interaksinya manusia dengan dunia dan lingkungannya, manusia membutuhkan pengetahuan yang luas untuk bertahan hidup. Kita lanjut yang I, teori kebenaran. Di sini ada 3. Yang pertama, teori kohoren. Teori ini kurang diterima secara luas dibandingkan teori korespondensi Plato dalam kurung 427 sampai 347 sebelum Masehi, dan Aristoteles dalam kurung 384 sampai 322 sebelum Masehi. Yang kedua, teori korespondensi, kebenaran atau keadaan benar itu pada kenyataannya. Kita lanjut yang ketiga, teori prosedopensis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.